bisa jadi menteri pula. Gitu, menteri bodoh rapopo, ustape okeh weo. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Komandan Korea Bambang Pacul di sini kalau ngomong langsung nyelekit ya. Bahkan setidaknya mengomentari tentang menteri. Nah, bahkan juga menyebut menteri saat ini ya tidak terlalu pintar karena mengandalkan stafnya. Nah, menurut saya juga sangat benar adanya. Kalau kita lihat pada bulan-bulan yang lalu, banyak tidaknya kasus pertama dari Kemenkominfo, bahkan ketika PDN Pusat Data Nasional ketika diserang oleh hacker, bahkan juga mengucapkan alhamdulillah. Dan bahkan tidak hanya itu saja, contoh Mendak Sulhas ya, bahkan juga sangat bingung karena barang impor ilegal banyak. Seharusnya kan dicari ya penyebab kenapa bisa barang impor sangat banyak. Seharusnya dicari bagaimana cara mengatasinya, bukan malah curhat dan curhat terus, bingung, kaget, dan lain sebagainya. Apalagi Presiden Joko Widodo beberapa bulan terakhir juga sering kagetan ya, mulai dari inisial T, kaget, dan bahkan juga ketika Kaisang mau maju pada Pilgub Jakarta, di situ juga terkaget-kaget. Menurut saya juga sangat wow sekali fenomena pada bulan-bulan yang lalu. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Fa, pedas keras. Komandan Korea Bambang Pacul sekali ngomong, hakun pingsan. Orang bodoh diangkat jadi menteri, ya nggak apa-apa lah, menteri bodoh, stafnya banyak. Seperti ini video dari Bambang Pacul. Bisa jadi menteri pula. Gitu, menteri bodoh rapopo, ustape okeh weo. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah memang benar adanya? Ya, seharusnya juga mengangkat menteri itu yang memang tahu persis permasalahan-permasalahan yang terjadi. Juga harus profesional ya seharusnya, bukan karena ini adalah relawan atau sebagainya. Menurut saya harus dari orang yang profesional seharusnya. Apalagi juga di kementerian ya, seharusnya memang benar-benar diisi oleh orang yang profesional, mengerti betul apa yang harus dilakukan. Menurut saya itu. Nah, kalau kita melihat dari Bambang Pacul misalnya, pada waktu lalu juga ada pemberitaan misalnya, Menkominfo masih bilang alhamdulillah usai PDN diretas, ini sebabnya. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja. Kalau kita melihat dari sini tentang barang impor ilegal misalnya, Sulhas bingung barang impor ilegal 400 miliar bisa lolos masuk gudang. Menurut saya sangat wow sekali ketika menteri bingung. Kalau menteri saja bingung, apalagi masyarakat pasti juga akan sangat bingung. Nah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkapkan modus baru penjualan barang impor ilegal oleh warga negara asing WNA yang menggunakan gudang sebagai penyimpanan sekaligus markas jualan. Menurutnya modus ini sudah banyak digunakan. Hal ini diungkapkan sidak terhadap barang impor ilegal di kawasan pergudangan daerah Kapuk Kamal, Jakarta Utara pada 26 Juli. Dari hasil temuannya, WNA ini menjadi biang kerok temuan pertama Satgas Impor barang ilegal senilai 40 miliar. Ini baru semalam. Jadi kita tahu langsung. Jadi kami Kemendak bersama Satgas juga, kita minta wali kota, bupati, gubernur, kadis daerah coba monitor segera, laporkan ke kami, katanya saat memberikan keterangan pers. Ya untung sajalah kalau memang Pak Sulhas di sini selaku Kemendak, kalau memang bekerja ya pasti akan tahu lah akan ada apa. Tiba-tiba ada impor ilegal, bahkan juga yang mengendalikan dari orang asing, warga negara asing lah. Menurut saya ini juga harus segera dicarikan formula khusus ya, supaya tidak ada kejadian demikian rupa. Kalau kita ngomong soal Bambang Pacul ya, saya kira Bambang Pacul akan menjadi ya setidaknya calon gubernur Jawa Tengah lah dan lain sebagainya, atau wakil gubernur Jawa Tengah. Dan ternyata kalau kita melihat dari berita di sini ya, Utut PDIP cerita Bambang Pacul hidup kesatria, ogah maju Pilgub Jateng. Nah, menurut saya sangat wow sekali. Bahkan juga banyak loh
masyarakat di Jawa Tengah yang menginginkan Bambang Pacul akan berkonsentrasi pada Pilgub Jawa Tengah. Bahkan dari hasil survei, nama Bambang Pacul menurut saya juga cukup lumayan, walaupun belum dideklarasikan, walaupun juga belum ada baliho-baliho, banner-banner, tetapi elektabilitas dari Bambang Pacul cukup lumayan. Dan kemungkinan setelah dideklarasikan, kemungkinan juga akan seiring waktu akan tinggi elektabilitasnya. Tetapi dari utut PDIP, Bambang Pacul bahkan juga ogah ya maju Pilgub Jateng. Menurut saya di sini sangat mengejutkan sekali ya. Waksekjen PDIP Utut menanggapi munculnya nama Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di bursa Pilgub Jateng. Utut menceritakan Bambang Pacul berkali-kali mengatakan tak ingin maju Cagup Jateng. Kalau Mas Pacul yang saya tahu, beliau bilang ke saya berkali-kali, lebih dari 3 kali, tidak ingin maju pilkada. Tak Utut di gedung MPR DPR pada 3 Juli yang lalu. Utut mengatakan Pacul ingin memilih jalan hidup kesatria. Menurut Utut, berdasarkan ucapan Bambang Pacul, maju untuk menjadi gubernur Jateng bukan opsinya. Dia mengatakan, saya bersikap kesatria. Kalau mengambil itu, bukan jalan hidup saya, ujar dia. Ketua fraksi PDIP DPR ini menghormati pilihan politik apapun yang diambil Bambang Pacul. Menurutnya, Bambang Pacul merupakan gurunya di kancah politik. Tentu saya menghormati senior saya. Beliau adalah guru dan mentor saya di politik. Beliau adalah guru dan mentor saya di politik. Dan saya yakin yang disampaikan bukan basa-basi, kata Utut. Lebih lanjut, Utut juga menanggapi mencuatnya nama Ketum PSI Kaisang di bursa Pilgub Jateng. Dia menyinggung soal elektabilitasnya. Kalau masalah terkenal kan iya, tapi yang harus dicek kan elektabilitasnya. Tentu Mas Kaisang akan diajukan oleh PSI atau partai lain yang memang dekat dengan PSI. Ya tentu boleh, kata Utut. Nah jadi di sini Bambang Pacul dari cerita Pak Utut Adianto di sini yaitu ogah maju di Pilgub Jateng. Menurut saya di sini juga sangat mengejutkan ya. Dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya dari tweetan Fah di sini ketika Komandan Korea Bambang Pacul, yaitu tidaknya orang bodoh diangkat jadi menteri, ya nggak apa-apalah, menteri bodoh stafnya banyak. Dikomentari oleh Antonius Mak Jelep dari Firza Huzen, siapa tuh dari The Curut stafe akeh udah gape. Lala pantesan ada menteri-menteri yang rangkap jabatan, rupanya mengandalkan staf dari calon miliarder. Lah DPR juga sama, bodoh nggak apa-apa stafnya banyak, yang ngerjain kerjaannya kan stafnya yang lulusan S2 dan S3. Dari Ari, Presiden apa juga begitu ya? Ya kita tidak tahu. Bahkan kalau kita melihat berita dari sini misalnya, ternyata untuk maju di pilkada dari Ganjar di sini sudah dipastikan ya. Ganjar bicara peluang Andika Perkasa maju pilkada Jakarta atau Jateng. Nah menurut saya apa yang dikatakan Ganjar ya cukup mengagetkan ya, entah di Jateng atau di Jakarta. Tetapi kalau dari hasil survei pada waktu lalu yang keluar ya, kayaknya ex-Panglima TNI di sini akan maju di pilkada Jateng. Ex-Panglima TNI Andika Perkasa dirumorkan bakal didorong maju PDIP di pilkada serentak 2024. PDIP menggodok Andika di Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah. Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah Ganjar Pranowo tak menampik Andika berpeluang bertarung di pilkada. Lalu di mana Andika akan bertarung, Jakarta atau Jateng? Ganjar mengaku belum tahu, namun dia memastikan Andika siap jika diberi tugas DPP. Belum sih, belum tahu Jakarta atau Jateng. Nanti akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri sebagai kader pasti siap, kata Ganjar ditemui di UGM pada 24 Juli yang lalu. Nah, kira-kira menurut Anda Pak Andika Perkasa di sini pantasnya maju di Pilkada Jakarta atau di Pilkada Jateng? Tulis di kolom komentar. Tetapi apapun itulah, saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.